Jadi kalau jawabannya pas tadi pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani as-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridha Allah syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soge durung soge nyawa wis mulih. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam.
Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan masih dalam bab sifatus shalah, halaman 64, hadis yang ke-224. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan riwayat sangking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza faroga tatkalane rampung sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qiraati ummil Qur'ani saking maca ummul Qur'an yaiku suratul Fatihah. Rafa'a mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi sautahu ing suarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan maca sapa Kanjeng Nabi amina ing lafat amin. Rawahu cerita ing hadis sapa Ad-Daraqutni Imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Wa hasanahu lan milang hasan sapa Imam Ad-Daraqutni ing hadis. Wal Hakimu lan Imam Al-Hakim rahimahullah. Wasahahu lan milang sahih sapa Imam Hakim ing hadis. Titik tapi dawa. Para hadirin ingkang minulya, nggih, niki hadis tentang membaca takmin. Takmin itu membaca amin, baik di dalam sholat setelah membaca surat Fatihah ataupun di luar sholat ketika habis doa, atau sampeyan mendengar doa orang lain, maka juga dianjurkan untuk maca amin. Nggih, wong kok bayar kok, nggih ta? Mosok bayar mau amin sampean. Mumpung gratis, nggih. Amin aja ditunda-tunda, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Di situ ana hadis riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah, bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah membaca Ummul Quran atau suratul Fatihah, maka Nabi mengangkat suaranya, meninggikan suaranya dengan membaca amin. Okay. Berarti posisi Kanjeng Nabi sebagai imam dalam sholat berjamaah. Lah di sini riwayat wa anhu itu kembali kepada hadis sebelumnya. Sebelumnya adalah riwayat saking sahabat Abu Hurairah, maka hadis niki, hadis 224 niki juga riwayat sahabat Abu Hurairah. Niki riwayat saking Imam Ad-Daraqutni rahimahullah sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad, yang mengatakan hadis ini adalah statusnya hasan. Kemudian juga riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah yang wafat tahun 1012 Masehi di Nesebur Iran, dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, beliau mengatakan hadis niki sahih. Termasuk dari Imam Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 892 Masehi di Tirmidz Uzbekistan, itu mengatakan hadis niki adalah sahih. Nah, jalur lain wonten riwayat yang sama
ya di kitab yang lain itu riwayat dari sahabat Abu Hunaidah Al-Hadrami atau dikenal dengan nama sahabat Wa'il bin Hujrin. Ya, Wa'il bin Hujrin niki riwayat saking sahabat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak, dan juga riwayat Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Nisabur Iran. Mulai Daraqutni, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Abu Dawud niku sedaya ulama hadis besar bermadzhab Syafi'i. Ya, madzhabin apa? Syafi'i. Dan juga wonten jalur lain riwayat dari juga sahabat Wa'il bin Hujrin dengan redaksi yang hampir sama, itu riwayat dari Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau juga bermadzhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, ya, hadis niki masyhur sebab menyangkut tentang ibadah sing namine maca amin. Niki masyhur, Pak. Lah bagaimana hukum membaca amin dari para ulama? Lah amin mangke terus pundi benere maca amin? Apa amin? Apa amin? Apa amin? Kok nyeluk wong min amin. Kalau sing salat sawe imame tarawih makmume min amin. Wah ini nggih ana sing amin macam-macam. Mana yang direkomendasikan oleh Imam Syafi'i, ya, dan juga ulama lain sing bener sing pundi, dan mana yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah amin niku terus sebagian ulama termasuk isim fi'il yang isim fi'il amar yang dimabnikan, karena terkait dengan amin. Amin itu termasuk wong sing dipercaya. Wong sing dipercaya. Berarti masuk napa? Kata benda. Tapi sebagai ulama mengatakan amin itu bukan termasuk fi'il amar, bukan termasuk isim, tapi merupakan kalimat perintah, bentuk pengharapan, bentuk doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis niku urusane para ulama, ya. Intine amin itu jumhur ulama mengartikan istajib wasma wa aswastajib, dengarkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Ini jumhur ulama, artinya amin. Ya. Lah amin itu wonten ngaten, ana amin disunnahkan sebagai penutup surat Al-Fatihah baik di dalam salat maupun di luar salat. Ana amin sebagai penutup donga kula panjenengan di luar salat. Kaya sampeyan ketika ana sing mimpin tahlil, donga tahlil sampeyan mek bondo amin. Artine mboten kok aman amin ae sampeyan. Ayo. Kata-kata gak bondo amin. Iku enake amin, Pak. Kenapa masuk garu artinya sampean amin? Engko tak ceritani rahasianya. Tetap sambung dumateng Gusti Allah. Ini perlu ilmu niki. Jadi sing ndonga cek mantep niki, Pak. Nggih, ya tambah mantep. Turun karuan nyun sewu, biasane mimpin donga, biasane mimpin napa pokoke donga-donga napa mawon kadang kala ya gak apal garu artine, apal dongane garu artine. Nggih ta? Kathah pondok amin ngoten mawon ya niki. Lah ketika donga niku durung ditutup amin, terus para ulama salaf riwayat dari beberapa sahabat Kanjeng Nabi termasuk saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhaha mengatakan donga sampeyan laksana surat yang belum distempel. Durung di stempel sah itu. Nah ini amin, Pak. Jadi banyak keutamaan yang luar biasa. Nah, bagaimana hukum membaca amin di dalam sholat ketika maca Al-Fatihah?
Para ulama beda pendapat, ya, beda pendapat. Ada dua kelompok pendapat. Pertama itu diutamakan siri, maca pelan. Pendapat kedua yang jumhur adalah dibaca banter ketika sholat banter, dibaca siri ketika sholat siri. Nah, sinten pendapat niki ayo dibedah, cek apal, nggih, cek semerep. Nah, kanca kula nate, Pak, ten masjid mriku daerah Afrika pundi niku, Masjid Salahuddin Al-Ayyubi dipun salah niku. Pas salat subuh. Lah ten mriku niku mazhab Hanafi. Waladhdallin. Mereka siri, Pak. Amin. Nah, kanca kula wong Indonesia wis kadung biasa banter. Amin. Ijen sakmono kediri masjid ya kisinan, tapi dari mereka dari wong duwe ilmu gak geger. Coba te mriki geger, sing rumoso pinter, sing rumoso niki pasti geger. Nggih niki. Nah, bagaimana hukumnya? Menurut Imam Hanafi dan juga mazhab Hanafi, ya, bahwa membaca amin di dalam sholat setelah Fatihah itu pelan, walaupun Fatihah banter, waladhdallin, imami, makmum dan imam pelan. Amin. Ngoten niku mazhab Hanafi. Lale ono sampean delok YouTube, delok bioskop, delok film atau di medsos, le ono jamaah di luar sana itu maca Fatihah kate amin atau pelan, maka panjenengan paham itu berarti ikut pemahaman mazhab Hanafi. Yes, paham nggih? Mazhab Hanafi. Lho napa kok dipelankan? Lah niki wonten jawabane ten kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangane Imam Al-Qurtubi rahimahullah sing wafat tahun 1273 Masehi di Mesir, atau dalam masyhur kitab Tafsir Qurtubi. Mazhab Hanafi ini mengapa mensyariatkan pelan maca amin? Sebab ono Quran Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, maka ndonga nang Allah kepada Tuhanmu dengan apa? Lemah lembut dan juga pelan-pelan, rendah hati dan pelan-pelan. Ini dasar dari mazhab Hanafi. Jadi tidak mungkin kita akan menyalahkan kelompok Hanafi sebab ono dalile nyantol dalil nih, ya. Dipertegas oleh ulama lainnya, ya. Termasuk sinten Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 1191 Masehi di Alepus Suriah, dalam kitab Bada'ius Sana'i fi Tartibis Syara'i beliau mengatakan summa sunnati fihil mukhafatati indana, kata beliau bahwa maca amin itu pelan merupakan pendapat mazhab kami. Berarti apa? Maca amin pelan, ya, termasuk ndonga sakmarene ndonga niku juga pelan, itu mazhab Hanafi. Jadi ana wong ngumpul, Bu, nek ndonga bareng-bareng i amine pelan. Berarti mazhab Hanafi. Niki, ya. Lah, kemudian dipertegas bagaimana ketika dalam sholat mazhab Hanafi. Imam Az-Zailai Al-Hanafi rahimahullah, ya, sing wafat tahun 1342 Masehi di Somalia, Afrika, dalam kitab beliau Tabayyinul Haqa'iq, ya, Syarah Kanzud Daqa'iq, beliau mengatakan wa aminul imam wal makmum sirron, bahwa bacaan imam dan makmum itu sirri, pelan-pelan. Ini dipertegas oleh dua ulama mazhab Hanafi. Nah, ini pun jelas nggih mazhab Hanafi.
Kemudian mazhab Maliki niku mengatakan wa ta'minul fadhun mutlaqan wa imamun bisyirri wa ma'mumin bisyirri au jahrin in sami'ahu ala adhari wa isharihim fihi. Ya. Ta'min maca amin mutlak artinya apa? Ketika imam mengeraskan amin, maka makmum disunahkan juga mengeraskan amin. Jika imam dalam sholat sirriyah itu pelan, maka makmum juga maca pelan. Tergantung sholat itu jahriyah banter suarane, apa sholat sirriyah pelan suarane. Sholat jahriyah contoh napa? Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Sholat sirriyah sing kalau suarane sholat zuhur, sholat asar. Tergantung dari sholatnya apakah banter atau tidak. Berarti makmum mengikuti imam. Niki mazhab Maliki. Tegas dikatakan sunnah ya di dalam baca amin. Pokoknya ngeten, 4 mazhab niki lek maca amin sak marine ndonga, sak marine Fatihah, baik dalam salat, di luar salat iku sepakat sunnah. Cuma caranya berbeda. Orang sepelan sing banter niku mazhab Maliki. Nah, sekarang mazhab Hambali, Syafi'i karimawon, soalnya mazhab kita kan. Nah, Hambali itu hampir sama dengan Maliki, sami. Ya, cuma dipertegas oleh ulama Hambali, Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masih di Damaskus Suriah. Beliau murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an sing wafat tahun 1106 Masehi di Baghdad. Beliau bermazhab Hambali, berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bermazhab Hambali. Duh, Syekh Abdul Qadir mazhabnya Hambali. Ya, ini tegas Hambali. Lah beliau mengatakan wa yusannu, disunahkan maca amin. Ketika imam banter, maka makmum juga banter. Ketika salatnya sirriyah, maka juga sirri, sama dengan mazhab Maliki. Bahkan dipertegas oleh Imam Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1281 Masehi di Baghdad. Dalam kitab beliau yang terkenal mengatakan bahwa hadzal madhabu, ini adalah pendapat mazhab, maksudnya mazhab Hambali, sama dengan mazhab Maliki. Saniki Syafi'i sama juga dengan mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i tentang hukum amin niku sama. Cuma yang beda satu mazhab Hanafi niku. Jadi sholat jahar, sholat siri, lek Hanafi itu tetap siri, amin nih kak banter. Niku beda nih. Tetapi yang bedakan itu ketika jadi imam, jadi makmum atau sendirian. Ini yang berbeda di antara mazhab. Nah, lek bahas iku makin rumit mangken sampeyan. Wis kita masuk dalam mazhab Syafi'i mawon nggih. Bon. Lah, tentang amin apakah disunahkan untuk imam, untuk makmum, untuk munfarid sendirian? Di dalam mazhab Syafi'i 3 ini sunnah maca amin. Niki terus Imam An-Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1207 Masehi di Nawasuriah, dalam kitab beliau kitab Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan bahwa imam, makmum, munfarid itu ketika sholatul jahriyah ya disunahkan apa? Rafa'a sautahu, meninggikan suara amin, mengeraskan suara amin. Ya, niku. Jadi ini sudah menjadi keputusan atau pilihan dari mazhab Syafi'i. Apakah maca amin sudah ada perbedaan zaman ulama dulu? Sudah pun wonten. Zaman sahabat Nabi pun niku pun wonten, Bu, Pak.
khilafiyah tentang hukum amin di dalam sholat. Niki diterangkan kali Imam Ibnu Hazmin rahimahullah sing wafat tahun 1904 Masehi di Spanyol. Dalam kitab beliau, kitab Al-Muhalla bil Athari, beliau mengatakan bahwa jumhur sahabat Nabi, jumhur ulama tabi'in, jumhur ulama tabi'ut tabi'in, dan ulama mutaakhirin lainnya itu mengambil pendapat bahwa bacaan amin dalam sholat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah, dan jahar ketika imam jahar dalam sholat jahriyah, sirri ketika sholat sirriyah. Berarti pun wonten zaman rumiyin sudah sepakat ya jumhur bahwa amin sunnah dijaharkan oleh imam dan makmum. Paham nggih? Lho niki perintah Kanjeng Nabi niki. Wonten keterangan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nggih, niki riwayat sahih Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumallah. Napa dalile idza ammanal imamu fa aminu. Ketika imam maca amin maka sampeyan ya maca amin sebagai makmum. Fa innahu waqafa ta'minuhu ta'minal malaikah. Ketika amin itu berkaitan bersama dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan maafkan disepuro kali Gusti Allah dosa-dosa yang telah lalu. Lo gara-gara maca amin iki lho sampean sepuro Gusti Allah. Syaratnya imam yang maca amin, makmum maca amin. Aja diwalik nggih. Makmum mengikuti amin imam. Nggih. Idza amannal imamu fa aminu. Paham nggih? Ketika imam amin maka kalian ikut maca amin. Berarti ukurannya adalah aminnya imam. Paham nggih? Imam boleh bersuara keras, boleh sirri. Tapi dianjurkan ketika tadi imam aminnya suara agak keras biar didengar oleh makmum. Cek melo amin ngoten. Itulah manfaat lek jamaah. Lek ijenan ya gak oleh ngoten. Gak oleh dungane malah malaikat. Loh, ten kitab lintune wonten keterangan ngeten. Ya, lek imami amin, makmumi amin, ya, maka di situ ada dungane malaikat. Bahkan ketika jamaah, sing salat jamaah niku mboten manusa tok. Termasuk nyuwun sewu adalah malaikat-malaikat Gusti Allah, termasuk jin-jin muslim sing gak ketok mata. Wis kula takoni panjenengan, lek salat ijen omah nang musala masjid, kira-kira tahu enggak? Ngoten? Sering? Kadang ana wong sering nggih. Iku bentuk dari apa? Pergesekan dari dimensi, nggih. Niku. Tapi lek panjenengan lek ngono tok aman. Misal nang jero omah longgo-longgo, kaya wong liwat, alhamdulillah. Cocok kaya panjenengan berarti jaga omah niku. Aja wedi. Lho engko saestu. Malah sing bahaya iku gatok-gatok belas, kali ngetok. Niki lek kaya seliwer aman niku. Karena apa? Menyapa kita. Jadi dimensinya sering bergesekan niku saya nggih. Oleh apa ngaji kitab Al-Jin wae. Jero mangke wis tak pun balik iki kamari-mari mangke. Nah, balik ten amin nggih. Tok ndi iki mau? Tok ndi? Nah, malaikat donga nggih. Allahumma ighfir lahu man qala amin. Ya Allah, ampuni wong sing maca amin. Itu doanya malaikat ketika ada orang ya aminnya imam diiringi dengan aminnya makmum. Itu doanya malaikat. Nggih. Lho, lek sampean maca amin malah mantep mangke. Soalnya apa? Keutamaan luar biasa. Mangke kalau tambahi malih keterangane, jangan ulama-ulama dahulu luar biasa mangke. Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah,
Jadi bacaan amin ya, kalau ulangi bacaan aminnya imam. Jadi ukurannya makmum mengikuti bacaan aminnya imam, duduk diwali imam mengikuti bacaan makmum. Ngoten. Itu harus difahami. Ojo ngaten iku imame kurang banter, tak banter lah amine gak amin. Ya sampean gak pada fokus, mungkin amin ngoten nggih. Kadang ya ngono. Wis pokoke amin ngoten mawon. Sapa roh barengan bacaane imam. Ngoten. Ukurannya apa? Ukurannya sampeyan mendengarkan Fatihah imam. Betul Pak. Lah sampean gak krungu imame maca Fatihah, mbok iku imame pelan, mbok speakere mati, mbok sampean aduh barisane, maka madzhab Syafi'i mengatakan jumhur sampean gak sunnah jawab amin. Soalnya gak krungu Fatihah imam. Tapi ngarepe krungu Pak, amin. Madzhab Syafi'i mengatakan walaupun jamaah depan amin, tapi lek mburi gak krungu Fatihah imam nggih, niku ndak sunnah maca amin. Nek kadung amin ndak apa-apa. Itu pendapat kedua dari ulama Syafi'i. Nggih. Nah, kemudian ngeten para hadirin rahimakumullah nggih. Nah, ada kesimpulan ngeten berarti nggih, untuk hukum amin apakah sunnah? Ijma ulama mengatakan sunnah. Yang kedua, bagaimana hukum amin, keras atau pelan? Ada dua pendapat. Mazhab Hanafi disyariatkan pelan. Mazhab Jumhur Maliki, Syafi'i, Hambali disunahkan jahar atau banter. Paham nggih? Ada dua pendapat niki. Lha sampean amin pelan juga apa-apa, itu sunnah hayat niku. Nggih, sunnah hayat. Nah, kemudian ngeten para hadirin, misale kalau baleni wau nggih, sampean dadi makmum nok masjid kau wedi misale ya, itu gak krungu Fatihah imam. Yo gak ono speaker yo gak krungu. Tiba-tiba di dalam masjid itu amin, nyambung buru nih, amin, buru mana, amin, subuh-subuhan maka amin. Bagaimana hukumnya? Apakah kita tetap jawab amin ketika hanya mendengar suara makmum depannya? Ya, lah di dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Ya, niki wonten keterangan dari sinten Imam Nawawi. Pendapat yang jumhur, pendapat yang kuat dari madzhab Syafi'i, kalau panjenengan gak krungu Fatihahnya imam ya, maka disunnahkan tidak mengucapkan amin. Ya, ini pendapat jumhur madzhab Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kedua tetap disunnahkan maca amin. Ya. Ini pendapat satu orang ulama dari madzhab Syafi'i, sinten Imam Al-Mujazzad rahimahullah, nggih, sing wafat tahun 1500 Masehi. Dibantah oleh sama ulama Syafi'i, Imam Al-Barmawi rahimahullah, sing wafat tahun 1500 Masehi, bahwa pendapat Imam Al-Mujazzad adalah pendapat yang lemah di madzhab Syafi'i. Berarti intinya ngeten, ukurannya adalah sampean krungu mboten Fatihah imam, iku tak ukurane Pak. Lek krungu maka sunnah amin. Lek gak krungu tidak dianjurkan maca amin. Pun. Lek kadung yo gak apa-apa, ono pendapat yang membolehkan. Wis enak nggih. Oh ngerti sah ya, sah ngoten mawon. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah orang sholat sendirian munfarid disunahkan amin? Tetap ijma ulama mengatakan, walaupun jenengan kali kula sholat ijenan, lek mari maca Fatihah disunahkan maca amin. Mengikuti sholat jahriyah. Cek, kalau nate kalau takkan panjenengan lek sholat wajib isya, maghrib, subuh sing jahriyah Pak, Bu, ijen oma misalnya, sampai tahu-tahu banter masih ijen, nanti banter, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, banter nanti.
Loh, bagaimana hukumnya? Apakah sholat sendirian ketika sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh itu dikeraskan bacaannya? Mazhab Syafi'i mengatakan malah dianjurkan ketika ijen itu lebih dikeraskan suaranya ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh lah ijen. Yo, tapi tapi delok kondisi. Contoh, temeriki itu terbiasa sholat ijen di musola misalnya itu gak banter, biasa lah kemudian sampeyan mari ngaji ijen sholat nang kene misalnya terus banter. Loh kok banter ya? Iya mari ngaji wingi diolehi dianjurkan bener. Tapi lihat kondisi. Lek kondisi masyarakat gak umum lek sampai sholat ijen banter, maka ojo dibanterno. Sebab nopo nggarai geger. Jelas niku. Mesti niku pun saiki nyen sewu Pak. Kadang-kadang wong rumoso bener, rumoso pinter, ana 100 gak cocok sampe DE, padahal gak ngerti karo ilmune, iku wis nyalono wong kathah pun umum niki. Sebab napa? Kanjeng Nabi dawuh, saiki akeh wong hawa nafsunya mengikuti ilmu, meneh bakal muncul zaman wong gak duwe ilmu nuruti hawa nafsune. Artinya gak duwe ilmu pura-pura duwe ilmu. Niki pun diprediksi kali kanjeng Nabi. Nah, bagaimana itu dianjurkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kita punya guru, Pak. Kita punya guru, pernah kita ngaji. Saya ingat waktu ngaji kitab Al-Azkar An-Nawawi, dan almarhum Allahu yarham Kiai Haji Ishaq Latif rahimahullah niku pernah mengatakan sunnah ya sunnah rek, ngoten nggih. Sunnah ya sunnah rek, tapi lek sunnah sampai anggap bener dhewe terus gawe geger kaya apa nglakoni sunnah. Beliau mengatakan ngeten nggih, meskipun sunnah itu bener ya, tetap sekiranya harus peka dan cerdas melihat kondisi, lihat kebiasaan masyarakat ya, apakah menerima atau tidak tentang sunnah tersebut. Maksudnya sunnah biasa lagi, betul sunnah terkait dengan inti ibadah. Ana makalah ngeten, muwafaqatun nasa malam yukhalifus syara'ah. Itu bagian orang yang paham, sadar diri bagaimana mengimplementasikan sunnah dalam sebuah kondisi, maka itu bagian dari husnul khuluq, perilaku yang baik. Muwafaqatun nas malam yukhalifus syara'ah, artinya ngeten nggih, adaptasi. Nah, muwafaqatun nas, adaptasi dumateng masyarakat yang tidak menimbulkan perpecahan asal tidak pada syariat inti, hindari. Paham? Kan nggak masalah nggih. Artinya gini, misalnya sampean sunnah ijenan ya, sholat maghrib ijen misalnya nggih ten musala ijen. Mau apa banter. Ya, terus ana wong geger iku aliran baru. Oh maghrib ijen banter kan. Lah, daripada geger muwafaqatun nasa malam yukhalifus syara'ah, hindari. Lebih baik mau coba pelan. Paham nggih? Itu bisa menempatkan diri. Asal apa? Sunnah itu biasa, tidak terkait dengan syarak atau inti dari ibadah. Loh, contoh apa inti ibadah? Azan, contoh nggih. Sampeyan azan. Oh, azan. Ngono suaranya pelan. Allahu Akbar. Allah. Keker mboten, Bu? Geger iku azan tang apa. Lho, azan suara banter niku sunnah. Lho, sunnah niku suara banter. Malah di dalam sebagian ulama Syafi'i ngeten, bisik nondi suara azan banter ambek suara enak.
Ulama mengatakan dhisikno sing suarane banter. Lah lek iso sing suarane enak. Niku. Nggih. Jadi enak nomor loro, Pak. Sing penting iso azan. Jadi pengumuman yang enggak enak azan tapi bener azan enggak apa-apa. Itu bagian dari sunnah, nggih. Nah, kemudian ngeten para hadirin, jika misalnya imam gak maca amin, makmum gak maca amin, sampai ijenan gak maca amin, bagaimana sholatnya? Apakah batal? Apakah sah? Apakah sujud sahwi? Lah, 4 mazhab sepakat mengatakan bahwa ini wonten ten kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah bahwa 4 mazhab mengatakan enggak maca amin ya tetap sah salatnya, tidak rusak salatnya, tidak usah sujud sahwi. Al-madzahibul arba'atu ala an al-musalli lau taraka amin. 4 mazhab mengatakan le ana musalli wong salat lalu taroka amin, seandainya mereka meninggalkan amin, gak maca amin, wastagola biwairia, apa sibuk dengan bacaan yang lain. Misalnya sampean imame waladhdallin, sunai maca amin, wastagola biwairia, sampean sibuk dengan selainnya, ngelamun mikir liyane, gak fokus. Nah, apa kata ulama? La tafsudu, tidak rusak sholatnya. Paham ya? La tafsudu sholatuhu, tidak rusak sholatnya. Wala sahwa alaihi, dan tidak usah sujud sahwi. Paham? Nah, sebab letak kesunahan itu adalah apa? Fata mahalluha, dia telah melewati masa tempat kesunahan. Itu tak wis tetep ya. Menapa gak maca amin. Ben. Saniki cara maca amin terus pundi? Ana sing amin banter buwo nggih. Ait tawa mitu tawa. Ana sing 2 rakaat amin ya. Ana sing 6 rakaat amin. Terus pundi? Ya. Para ulama niki merinci, Pak. Ono 5 bacaan amin yang terjadi kebiasaan di tengah-tengah umat. Niki dipreteli kali Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ketika menulis tafsir Al-Fatihah, beliau mengatakan bacaan ada 5, ya. Bukan benar, artinya ada 5 model yang dibaca oleh orang Islam. Siji ai pendek mini rada dawa amin. Amin mini rada barokat ya. Amin niku artinya mboten dikabulkan. Niku artinya napa? Artinya apa? Orang yang dipercaya, orang yang dipercaya ya. Kanjeng Nabi dipangkat Al-Amin, paham ya? Nabi orang yang dipercaya. Waladhdallin amin, sampai jawab dipercaya. Nah, nyambung boten. Nah, yang kedua adalah dibalik, A-nya panjang, M-nya pendek. Amin. Nah, nggih. Napa artine amin? Nggih. Berimanlah. Berimanlah. Waladhdallin amin. Berimanlah. Nyambung badan. Yang ketiga, ana sing amin. Nah, pendek karo amin ya. Niku amanlah. Ya, amankan, amanlah. Ana sing ngeten mim tasdid amin. Niku malah atuh, Pak. Sebab amin tasdid mim niku artinya apa? Wong sing katih nang ndi?
nang ndi kon ngoten masa waladhdallin amin nang ndi lah ya tambah gak nyambung belas niki sing bener napa ae dawa mine dawa ada dua bentuk gawe mat badal dua harokat nggih amin niku dua harokat sing kedua adalah 4 sampai 6 harokat niki boleh dilakukan oleh ulama napa ulama Syafi'i niku tajwide gawe napa kok dawa 4 6 harokat mat arid li sukun none mati jadi iso 4 harokat iso 6 harokat contoh amin sah sebab damel mat arid li sukun lek amin mat badal lha mawon ya niku sing direkomendasi oleh Imam Syafi'i rahimahullah niki jumhur ulama Syafi'i bahkan ulama semua itu ya enggak semua jumhur mengatakan itu yang benar dibaca dalam sholat maupun di luar sholat sampai ngecek tahlilan donga amin 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 lagi maksudnya piye ya sing enak santai amin amin niku pun ya Allah kabulkan ya Allah sebab amin kata Syekh Imam Nawawi itu artinya napa artinya wastajib ya Allah dengarkanlah doaku ya Allah kabulkan doaku niku sing bener ndak maksiat di dalam sholat di luar sholat dianjurkan rada dawa mi rada dawa ndak apa-apa ya itu yang direkomendasi oleh Imam Nawawi okay. Kemudian yang kedua para hadirin cara baca Al-Fatihah dengan amin itu ono aturannya Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah okay. Si wafat tahun 1233 Masehi ya, itu mengatakan sunnah maca amin mari waladhdallin itu ndak boleh sambung langsung contoh waladhdallin amin sambung nggih itu dianjurkan untuk jeda sebentar dan itu merupakan sunnah di dalam sholat waladhdallin ukuran mandek jeda itu nafas kita paham ya jadi sampai mau ayat Quran lek mandek ya waqaf itu ukurannya kita ambil nafas jadi waladhdallin amin niku dianjurkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dan ulama Syafi'i yang lain sebab artinya napa Allahumma ya wastajib ya Allah dengarkanlah napa doaku dan kabulkanlah doaku niki jumhur ulama artinya amin lah ulama yang dulu ulama salaf Pak niku mengatakan ojo sampai ninggalno amin walaupun dalam sholat di luar sholat sebab menurut Imam Nawawi ya, dalam kitabnya niku mengatakan amin itu bagian dari 3 siji bagian dari stempel Gusti Allah stempel Pak stempel nggih segel ya. Yang kedua adalah merupakan salah satu jenenge Gusti Allah. Yang ketiga amin itu salah satu tangga swarga. Eman mboten? Eman. Wong gak bondo apa amin. Ya, niku cek angel kata-kata awang-awang ngono. Ya. Guru saya, lek guru saya ngeten. Lek ana santri ndonga Pak, guru ndonga anggap sampai amin disawat Pak, sandal Pak. Wong dibalang wis sandal. Napa? Gak ngurmati amin.
Guru kula ngoten, lek ana ndonga amin aja angop-angop gawa amin. Ngoten nggih. Iku gak ilok. Basa guru kula ngoten, gak ilok. Nggih. Kenapa tampil Gusti Allah ngeten? Terus riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhaha sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah Irak. Niki wonten tercantum dalam kitabnya Imam Ibnu Atiyah rahimahullah sing wafat tahun 1197 Masehi di Spanyol dalam kitab Al-Muharrar ya, Al-Wajib fi Kitabil Ajiz. Wonten riwayat niku. Wonten malih riwayat ngeten dari sahabat Abu Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu an sing wafat tahun 625 Masehi syahid di perang Uhud. Saya pernah duduk berdua dengan Abu Zuhair An-Namiri radhiyallahu an. Dungo bareng. Paham? Dungo bareng. Loh, ini bukti ada hadis walaupun dilakukan dua sahabat ikut dengan jamaah mboten. Jamaah. Lebih dari satu jenenge jamaah, ono imam, ono makmum. Berarti sahabat waktu itu ya, ada dua orang sahabat dungo bareng sing namine sahabat Abu Mus'ab bin Umar dan juga sahabat Abdullah bin Mus'ab niki dungo bareng. Kemudian Nabi lewat. Nabi dawuh, faqala istam ya fulan, tutuplah fulan, tunggu tutupen bi amin fabashir. Tutupen tunggumu ambe amin, maka kamu akan bergembira. Iki rahasia. Apa Nabi kok ngomong amin kata-kata bergembira. Ayo niki perlu dielmoni Pak niki. Nggih ambek wong tasawuf golek iki wong sufi niki. Apa kok ngomong Nabi bergembira? Mek mote bondo mojo amin ya niki. Kenapa bergembira? Nah, dijawab kali Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, ulama tabi'in sing wafat tahun 738 Masehi di Yaman. Loh, beliau murid sahabat Nabi mengatakan ngaten, amin itu ada 4 huruf. Nggih, coba dihitung. Ono berapa huruf, Bu? 4. Ono alif, ono huruf mim, ono huruf iya, huruf nun, nggih. Lah, 4 huruf ini kata Imam Wahab bin Munabbih, ulama tabi'in Pak niki, ulama salaf niki yang mengatakan setiap orang yang membaca amin dengan benar, setiap hurufnya dengan benar, maka Allah menciptakan satu malaikat dari huruf yang diaminkan tersebut dan malaikat mendoakan dia. Nah, iki wong kan makan Nabi mengatakan bergembiralah. Ngoten, Pak. Bergembiralah. Dijawab kali Imam Wahab bin Munabbih. Nanti krungu ta Imam Wahab bin Munabbih. Ngoten. Wah, besar niki, Pak. 738 Masehi wafate. Oh, memang ya, jarang kerungu, memang gak kerungu. Sani kerungu. Niku beliau mengatakan ngoten, apa doanya malaikat ketika itu? Ya, Allahumma gfir likulli man qala amin. Ya Allah, ampuni setiap orang yang mengucapkan amin. Terus sampai dungone mari. Dan nanti malaikat-malaikat yang mengaminkan itu akan bersaksi nanti di mana fi yaumil akhirah. Betapa banyak malaikat yang akan menjadi saksi kita. Turun mari wudu, tetesan wudu jadi malaikat. Ya, sedekah kita, baca amin kita, wakeh. Ya, riwayat yang mengatakan akan diciptakan dari itu semua oleh Allah bentuk malaikat. Berarti rahimakumullah. Nah, bahkan dengan amin pula yang saya Pak, ya, dengan amin pula ono ulama tabi'in namine Imam Muqatil bin Sulaiman Al-Basri rahimahullah sing wafat tahun 737 Masehi di Basrah, Irak. Beliau mengatakan
sapa sing donga, cara Jawa nggih, sapa sing donga ditutup dengan amin, dengan rasa pengharapan yang tinggi, dengan rasa khusyuk, dengan rasa tawadhu, rasa tadarru, mengharap kepada Allah temenan, maka beliau mengatakan dungane diperkuat. Nah, dan juga akan mendapatkan karunia Gusti Allah. Niki oleh karunia Gusti Allah, lek karunia niku terus guru kula tidak hanya dalam bentuk rezeki materi, juga dalam bentuk yang lain, sebab donga kita sedaya. Kalau tanglet semarep pernah dengar Imam Muqatil bin Sulaiman? Gak kurang mana ulama besar nih Pak, ulama besar, bahkan beliau dari sanad keilmuannya menurunkan murid-murid Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai terus Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Ingat kitab niki saged tebureng nggih saking sanad Mbah Hasyim Asy'ari, sambung boten sambung, makanya kerung-kerung kula paling kerung. Lah sinten Imam Muqatil ya tak tambah titik jajang 8. Imam Muqatil niki para hadirin niku murite napa, murite nggih para sahabat, nggih murite ulama senior tabi'in. Salah satunya beliau murid dari Imam Sabit Al-Bunani rahimahullah. Tambah gak krungu sampeyan wis. Imam Sabit Al-Bunani rahimahullah sing wafat tahun 745 Masehi di Basrah, murid langsung dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari, murid langsung sahabat Imran bin Mus'ab, murid langsung dari dari Ibnu Abdullah bin Jabir loh. Imam Sabit Al-Bunani nggih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, tasawuf. Nggih. Rata-rata ulama salaf niku tasawuf, Bu. Sampeyan tingali pun. Rata-rata ulama salaf niku pelaku tasawuf. Meskipun dia fikih, meskipun dia ulama hadis, nggih. Lah ternyata wonten keterangan dalam kitab Tahdzibul Kamal nggih fi Asma'i Rijal karangannya Imam Jamaluddin Al-Mizzi Az-Zabi'i rahimahullah nggih, sing wafat tahun 1342 Masehi di Damaskus. Dalam kitab itu dikatakan Imam Sabit Al-Bunani Al-Basri ahli hadis, ahli tafsir, ahli sufi, bahkan dia mengatakan dalam kitab itu Imam Sabit Al-Bunani murid langsung dari sahabat Anas bin Malik, dia sering ziarah kubur, senengane ziarah kubur ulama. Bahkan diterangkan setiap malam Jumat Imam Sabit Al-Bunani turu bahkan melekan di makam ulama. Ayo wani enggak ngarani bid'ah ngeten niki ulama salaf niki, murid sahabat Anas bin Malik. Makanya ta maca sing wakeh Bu nggih, maca sing kathah, cek mboten terkungkung dalam tempurung kelapa. Paham nggih? Wong gak ngerti bid'ah, paling enak ya, paling enak. Lho bid'ah, dasare kono ya kono karo. Ngoten nggih. Pun. Yang kedua wis tak apik. Guru dari Imam Muqatil ini salah satunya Imam Abdullah Zaid bin Aslam rahimahullah sing wafat tahun 712 Masehi di Baqi. Sinten Zaid bin Aslam? Anak sahabat Aslam Maula Umar bin Khattab. Nggih. Budak Umar bin Khattab. Ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Muridnya 40 sahabat. Oh, kurang apa, Pak? 40 sahabat termasuk sahabat Abu Hurairah, sahabat Jabir Abdullah, sahabat Zubair, Ibnu Zubair dan sebagainya. Nggih. Nah, disebut kemudian Imam Zaid bin Aslam niki duwe murid terkenal kewatah Pak, termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, pendiri mazhab Ats-Tsauri.
wis entek. Ya. Sing wafat tahun 778 Masehi. Juga dia punya murid Imam Sufyan bin Uyainah Al-Maki rahimahullah sing wafat tahun 805 Masehi di Ma'lamaka, guru Imam Syafi'i. Loh, sambung. Guru Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kita tambah segedi, ono pesan yang masyhur Pak dari Imam Zaid bin Aslam niki. Ada dua pesan beliau. Niki termaktub dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Karangannya Imam Az-Zahabi rahimahullah sing wafat tahun 1948 Masehi di Damaskus. Apa pesannya? Satu, ya. Jangan mengagumi diri sendiri dan jangan merasa lebih baik dari orang lain. Sebab masa kami, masa beliau, itu banyak orang mengagumi dirinya dan merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua, kata beliau mengatakan jangan mudah membenci orang lain. Jangan sampai kebencian itu menjadi batak dirimu, karena itu akan menjadi hijab kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kamu ibadah, semakin banyak kamu amalia, tapi hatimu penuh dengan benci, maka akan musnah seluruh keutamaan amalmu. Niki pesan dari Imam Zaid bin Aslam. Nggih, niku pun saya belajar imam tabiin, luar biasa memang. Bahkan Imam Zaid bin Aslam niki, kana lahu halqatun lil ilmi fi Masjidin Nabawi. Beliau itulah orang yang membuka majelis terbuka di Masjid Nabawi waktu itu. Salah satu murid beliau terkenal dan duduk paling ngarep istiqomah adalah cucu dari Ali bin Abi Thalib, Imam Ali Zainal Abidin, murid dari Imam Zaid bin Aslam. Loh, kan ngerti. Oh, berarti Imam Ali Zainal Abidin ya lungguh ngaji Pak, kata kita niki. Ya lungguh ngaji, masih cucu Rasulullah. Loh, lek ngaku cucu Rasul gak kelungguh nang ngarepe ulama piye? Jalu nang ngarep ae niku ayo niru Sayyid Ali Zainal Abidin lungguh nang ngarepe Imam Zaid bin Aslam. Nggih. Terakhir gua tambahi, kenapa baca amin, Pak? Dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah karangannya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi Al-Maki rahimahullah sing wafat tahun 2004 Masehi di Ma'lamaka, beliau mengatakan ngomong amin, mengucap amin, kata beliau, itu berarti apa? Golek anugerah Gusti Allah. Napa Gusti Allah. Wa mimma khassallahu bihi hadzal ummah. Amin itu adalah pemberian khusus Allah kepada umat ini, umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang maca amin, maka beliau mengatakan wa maknahu Allahumma stajib lana, ya Allah kabulkan doa-doa kami. Sampai masih gak krungu, sampai diamini malaikat Gusti Allah. Amin, amin. Malaikat mamin, Bu. Sinten sinten Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Makanya nyun sewu pesene gurun ibuke sinten Menteri Agama niku ya Abdul Wahid Hasyim, ya, ibu jangan sampai tidak pernah berdoa, sebab doa ibu membuka anugerah Gusti Allah, khususnya dumateng awake dhewe, dumateng bojone, dumateng anak-anak putune. Ndonga Bu, cok lali. Woi sawi Amerika donga gak mandi-mandi. Lho. Ditempeli akeh sampean, cok kuwatir. Ojo kuwatir. Pasti insyaallah dijabai Gusti Allah. Nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatul aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin.